Halo seluruh pemilih, berjumpa kembali dengan kita tentunya masih di studio ini podcast KPU Wonogiri, tempat atau media di mana kita akan membahas mengenai kepemiluan, membahas mengenai demokrasi, dan kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi ala gengsi. Kenapa gengsi? Karena episode kali ini sekaligus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2025. Dan pada episode kali ini bersama saya telah hadir 3 orang ketua OSIS terpilih dari 3 sekolahan yang menjadi pilot project KPU Kabupaten Wonogiri dalam melakukan pendampingan pemilihan ketua OSIS atau Pilkepres tahun 2025. Siapa saja mereka? Yuk kita kenalan langsung ya. Tetap saksikan ini podcast sampai dengan akhir bersama dengan saya Cici. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini adalah momen untuk memperingati juga Hari Sumpah Pemuda. Dan pada episode kali ini tamu kita, mereka adalah 3 ketua OSIS terpilih yang kemarin dilakukan pendampingan oleh KPU Kabupaten Wonogiri. Siapa saja mereka? Kita sapa yuk. Halo, selamat datang di podcast. Halo. Cowok semua ini ya. Iya. Cewek sendiri nih, cewek sendiri nih ya. Oke, boleh dikenalan dong dari mana, namanya siapa, dari mana siapa? Perkenalkan, nama saya Agus Aziz. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Wonogiri. Saya Tio Balasandika dari SMK Negeri 2 Wonogiri. Perkenalkan, nama saya Hanum Baswara Kastu Gumanik dari MAN Wonogiri. Oke, coba semua nih. Sesuai dengan tema kita, Beranian Sumpah Pemuda gengsi ya. Sebelumnya selamat ya, sudah terpilih menjadi ketua OSIS. Sudah menjabat berapa bulan berarti? 2 minggu ya? 2 pekan. Tapi yang pertama dari MAN ya? Ya. Jadi proyek kita kan ada 3, dari sekolahan MAN, dari SMK Negeri 2 Wonogiri, dan SMA Negeri 1. Nah ini, ketika kalian kemarin melakukan proses itu ya, pemilihan ketua OSIS, saya ingin tanya, setelah menjabat gimana sih kalian sekarang? Happy atau mungkin ada beban sendiri seperti itu mungkin? Coba dulu ngomongin. Kalau dari saya itu mungkin sebelum jadi ketua OSISnya malah yang banyak beban gitu. Tapi setelah saya sudah banyak terpilih sebagai ketua OSIS, saya rasa jadi ketua OSIS itu bukan sesuatu yang serem banget gitu. Karena kita di situ kan juga bekerja sebagai tim. Nah, kebetulan kemarin setelah saya dilantik sebagai ketua OSIS, kinerja OSIS di SMA Negeri 1 Wonogiri sebagai tim itu sedikit demi sedikit sudah terbentuk. Jadi rasa takut saya sebelum menjadi ketua OSIS itu udah hilang sambil berjalannya waktu. Proses ya. Betul. Jadi karena kita saling support, rasa takut itu sedikit demi sedikit bisa berlalu. Support dari tim juga. Betul. Dari tim juga ya. Ya, dari sekarang mungkin. Oke, kalau mungkin saya kan juga baru kemarin kan berkasnya sih, baru seminggu gitu. Tapi dalam diri saya itu mungkin tidak sedikit ada rasa takut. Tapi saya coba untuk berani. Karena apa? Karena dulu saya kan juga pernah jadi wakil. Jadi evaluasi yang dulu kegiatan mungkin kita lakukan nanti akan saya gunakan untuk bekal nanti dalam menjalankan sebagai ketua OSIS di sekarang. Intinya itu ya paling yang cuma kita lakukan itu soal komunikasi dengan pembina. Yang paling sering ada miss itu di situ. Tapi coba kita sama teman-teman nanti kaji kembali kita kurangnya apa, nanti untuk pengurusan di balai desanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi support system nggak hanya jadi tim ya, dari dulu juga bisa. Kalau dari MAN coba. Kalau dari MAN mungkin kita tuh memiliki semangat setia setelah menjabat menjadi ketua OSIS. Yang darinya kita mungkin dari kelas 10 menjabat menjadi anggota OSIS biasa. Nah dari situ kita sudah belajar evaluasi juga terkait kesalahan apa sih pada tahun sebelumnya. Nah sehingga jadi setelah kita sudah terjabat menjadi ketua OSIS, kita bisa mengevaluasi dari kesalahan tahun kemarin yang kita bisa terapkan pada para anggota OSIS di tahun ini. Jadi tentunya terbentuk evaluasi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya sudah pernah jadi anggota OSIS ya, sudah ada gambaran pengalaman sendiri ya. Kalian kan gengsi ya? Saya gengsi ya. Gengsi itu kan pasti melek digital, ya nggak sih? Iya. Dan pasti kalian punya banyak media sosial, ada? Ada. Nah, ketika kemarin kita melewati Pilkepres, ketua OSIS pasti ada tahapan-tahapannya, ada step-stepnya. Kalian harus memberikan visi misi, kalian harus memberikan kampanye kan untuk menarik simpatisan atau menarik pemilih ya. Itu yang kalian gunakan adalah media sosial nggak sih? Iya.
Seberapa penting buat kalian platform media sosial itu seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, apalagi sih, Facebook ya, Twitter ada. Itu seberapa penting kalian menggunakan platform media untuk kampanye? Mungkin ini untuk semua pertanyaan untuk semua ya. Bro, dari mana dulu saya? Oke, ganti standar. Oke, kalau kemarin saya tuh nggak banyak pakai medsos ya. Kayak kalau biasanya itu saya kalau kemarin itu pakainya IG kalau nggak Twitter. Tapi kemarin karena waktu habis apa ya debat sama mau pemilihan itu jaraknya agak terlalu dekat ya. Jadi kampanye kita nggak maksimal, tapi alhamdulillah ya bisa kepilih lagi ya. Terus kalau soal kampanye itu saya rasa anak-anak nanti itu kayak nggak dicerna gitu Kak. Kayak mereka itu cuma oh ya ini paslon 3, paslon 2, tapi mereka itu nggak kayak mikir ini visi-misinya nanti bisa merubah sekolah nggak ya gitu, kayak nggak ngaruh ya. Jadi nanti pas hari pelaksanaan pemilihan itu kayak mereka itu kayak berarti FOMO gitu. Iya. Berarti yang dilihat adalah melafis ya mungkin. Iya, kayak cuma famous atau enggak gitu orangnya ya. Enggak mendalami visi-misi mereka, tapi cuma ya FOMO itu kalau enggak ya oh iya misal itu terkenal gitu ya udah pilih gitu aja. Temanku beli itu udah lakukan aja lah. Gitu, dia temennya si ini atau cowoknya si ini atau cowoknya temanku lakukan aja lah gitu kan. Oke. Next dari mana? Kalau saya itu ya hampir sama kayak Tio itu. Jadi karena sebelum jadi calon ketua kemarin saya itu di OSIS di seksi bidang humas hubungan masyarakat. Jadi kita di humas itu lebih banyak punya program kerja yang on frame di media sosial. Kayak kita yang buat konten di TikTok, konten di Instagram. Jadi muka saya itu atau gimana penampilan saya udah sering di familiar sama teman-teman. Jadi ya mungkin itu jadi satu bekal saya di pemilihan ketua OSIS kemarin. Jadi ibaratnya teman-teman yang lain tuh udah tahu sedikit tentang personal saya. Jadi itu benar-benar ngaruh buat pemilihan kemarin. Kalau dari saya seperti itu. Oke. Dari mana? Kalau dari Man kemarin, sebelum saya ikut di masa bakti 2025-2026, sebelumnya di akhir masa jabatan itu sudah diberitahu oleh ketua OSIS-nya saya akan menjadi calon kandidat. Dan dari situ ketua OSIS sebelumnya itu sudah mengkonsep bagaimana sih nanti alur dari calon ketua OSIS ini. Jadi kemarin memang kita tuh menggunakan lebih banyak media sosial, seperti kita membuat video orasi, kemudian kita juga membuat postingan-postingan yang bermanfaat juga yang bisa kita upload sehingga bisa menjadi oh ini patokan kita sebagai calon ketua OSIS seperti itu. Kemudian dari situ juga mungkin dari teman-teman dua ini juga agak sedikit bersinggungan tentang dikenal di sekolah gitu. Dari tahun sebelumnya kan saya ikut di anggota kerohanian, jadi saya lebih sering berkontak dengan teman-teman mungkin dari penjadwalan azan, pengumuman infak Jumat, dan dari situ teman-teman mengenal saya. Jadi tetap platform media sosial itu tetap ada persentase besar ya. Iya. Di perjalanan kalian sebagai ketua OSIS ini ya. Iya, personal branding. Iya benar, personal branding. Nah, mengenai kampanye, ini saya kan mau tanya ke SMA Negeri 1. Tadi kan banyak sering akses di media sosial ya. Ketika kampanye itu kan masa-masa kompetitif ya, masa-masa di mana kalian saling memberikan argumen, memberikan istilahnya statement, memberikan personal branding yang lebih baik lagi. Nah, ketika kampanye di media sosial pasti kan ada hawa-hawa yang mungkin panas ya, apa nggak sih? Pas nggak sih? Iya, ada sensasi. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ke SMA Negeri 1, ke Fanju ya. Itu gimana kamu caranya untuk meredam suasana itu ketika saat ini setelah jadi ketua OSIS kan sudah selesai ya. Itu masih nggak sebenarnya masih ada itu nggak sih hal-hal seperti itu? Kalau setelah kemarin pengumuman ketua OSIS yang baru itu sebenarnya seluruh teman-teman di SMA Negeri 1 kelihatannya udah makin tenang daripada sebelum pemilihan itu bahkan. Karena menurut saya di SMA Negeri 1 kemarin itu kegiatan yang dalam tanda kutip agak sensitif itu cuman waktu kampanye ke kelas-kelas. Nah, itu langsung face to face. Iya, kita kampanye ke kelas-kelas. Nah, di situ kan kita punya tim suksesnya masing-masing. Nah, jadi antara
calon kandidat satu dengan yang lainnya itu kan ya tim sesnya sendiri-sendiri. Nah, antar tim ses itu agak ya mereka kan otomatis condong sama pilihan mereka. Jadi itu satu momen di mana agak sempat tegang. Tapi setelah udah terpilih sebagai ketua OSIS saya kemarin itu langsung seketika ibaratnya hawanya langsung agak mereda. Jadi tetap meski mereka itu cuman ibaratnya agak panas di sebagai tim sesnya aja, tapi dalam kehidupan sehari-harinya kita tetap jadi satu buat ya sama-sama satu tujuan gitu buat SMA. Nah, ini yang susah, ya kan? Enggak sih, kalian rasa ya sih? Iya. Pastilah di mana pun namanya kompetitif itu pasti ada mangsa yang kita sendiri dia nggak ingin jadi pribadi mau berat. Ini kalau ketua OSIS, cita-cita kalian bukan sih dari dulu pengen jadi ketua OSIS sampai SMA gitu? Ya, ada nggak cita-cita ketua OSIS? Ada. Emang pingin? Sedikit kelewatan. Nggak apa-apa bagus itu kan. Itu bakalan menjadi bekal kalian kelak nanti. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya ke Skanda. Skanda kan sudah pernah menjadi wakil ketua OSIS sebelumnya di periode tahun 2024 ya. Ini jadi ketua OSIS 2025-2026. Otomatis kan kamu jadi tahu ya bagaimana pola kerjanya, sistemnya kalian seperti apa kemarin. Nah, untuk Gen-Z itu ada masa-masa burnout, istilahnya masa-masa cepat berubah, capek, mungkin ya naik turun grafiknya gitu ya. Nah, sebagai ketua OSIS, bagaimana kamu menyikapi ya tekanan-tekanan atau mungkin kritik baik di media sosial maupun secara langsung dari teman-teman yang terdahulu yang sudah tahu mungkin apa kamu seperti apa dan mungkin nanti gaya kepemimpinan kamu seperti apa. Bagaimana cara kamu menjaga konsistensi motivasi tim kamu sendiri? Mungkin ya kita evaluasi aja dari dulu pas periode saya menjabat sebagai wakil itu kan bersama ketua saya kita coba kaji lagi apa yang dulu jadi problem di kepengurusan kita. Kalau soal kritik saran kan mesti kita terima ya kan untuk kebaikan dari organisasi sendiri itu tetap kita terima dan juga tanpa kita juga nggak boleh istilahnya membenci ketika saya mereka kan juga walaupun kita itu pengurus kan juga setara siswa itu harus saling menerima pendapat dari satu sama lain. Saling support ya? Iya, saling support aja. Itu masih ada itu nggak bimbingan dari ketua OSIS yang sebelumnya? Masih ada. Masih. Ya, kalau enggak ya nanti mungkin jalannya enggak baik dari. Oke. Next saya mau ke Man ini. Man kan kemarin kita juga mengawal ya dari awal sampai akhir. Kita semua kan latihan banyak pas tetap semua ya. Nah, Pilketos atau ketua OSIS di sekolah itu kan merupakan mini simulator pemilu. Jadi merupakan tahapan-tahapan dari pemilu yang KPU lakukan ketika pemilu terjadi. Tapi kan ini masih merupakan media pembelajaran juga untuk Gen-Z untuk edukasi sejak dini kan. Jadi yang ini saya tanyakan ke Hanum ya. Gen-Z di Wonogiri, bagaimana sih caranya atau mungkin ada nilai penting nggak yang dimiliki oleh Gen-Z terkait penerapan ini demokrasi atau di Pilpres kemarin sebagai kalian sebagai agent of change ya, agen perubahan, bagaimana kalian menilai atau apa yang harus dimiliki oleh Gen-Z Wonogiri agar mereka tidak hanya sukses sebagai individu tapi sebagai sukses bersamaan, satu kesatuan yang bertanggung jawab bagi semuanya. Kalau menurut saya dari lingkup sekolah terlebih dahulu yang perlu dimiliki untuk sikap demokrasi dari pemilu kemarin itu sebenarnya adalah integritas dan juga tanggung jawab. Karena memang dalam pemilu itu dibutuhkan kejujuran dan juga transparansi atas apa yang diperbuat. Dan juga dari tanggung jawab adalah dia dapat bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Jadi dengan memiliki dua nilai tersebut, Gen-Z Wonogiri diharapkan bisa mengembangkan sikap-sikap yang lebih baik lagi. Jadi tidak hanya terpacu dari integritas dan juga bertanggung jawab tadi. Dari dua poin tersebut mungkin akan tumbuh poin-poin yang besar sehingga tidak hanya orang-orang itu terpacu pada dua poin ini. Dari penemuan itu maka akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang lebih luas lagi dan wawasan yang lebih maju lagi. Oke. Makanya sih seperti itu. Makanya kita ingin melihat bagaimana perspektif kalian sebagai Gen-Z ketika KPU masuk atau berkolaborasi ke Pilpres kita tahu sendiri seperti itu. Dan ini saya mau tanya lagi ini ke siapa ya? Atau ke semuanya aja mungkin ya.
Kalian tahu nggak sih apatisme itu apa? Tahu nggak? Nggak peduli. Oh ya, apatisme itu apa? Nah, sebagai Gen Z, dan ini mungkin untuk teman-teman juga ya, karena apatisme itu acuh tidak acuh dan semangat ya, mungkin ada kondisi. Bagaimana sih tanggapan kalian? Ini semua ya, karena ada yang berpikiran seperti ini, siapapun ketuanya, siapapun yang dipilih, sekolahnya gitu-gitu aja sih. Nah, nggak sih seperti itu? Sering dengar. Nah, sering dengar kan? Terus bagaimana kalian meyakinkan bahwa satu suara di TPS itu akan merubah masa depan atau berdampak lebih besar lagi terkait pemilihan? Mungkin dari mana? Ya, kalau dari saya mungkin terkait apatisme itu kan perlu kita pupuk dari awal sebenarnya agar nggak timbul apatisme itu. Tapi kalau misal di sekitar saya ada timbul apatisme, maka sebagai calon ketua OSIS kemarin mungkin maka yang bisa saya lakukan ya kita sama-sama saling menasihati bahwa sekolah ini yang milik kita. Jadi sama halnya kayak kita sebagai warga negara, kita perlu yang namanya punya rasa kepemilikan itu. Nah, jadi atas rasa kepemilikan itu maka kita merasa ikut andil dalam proses memajukan sekolah kita. Kita merasa sekolah ini milik kita dan merasa bahwa OSIS ini juga milik kita. Hanya saja dalam proses di lapangannya siswa-siswi itu diwakilkan oleh kepengurusan OSIS-nya. Jadi perlunya rasa memiliki terhadap sekolah itu, terhadap organisasi OSIS itu, meskipun mereka tidak ikut andil langsung dalam OSIS-nya itu. Jadi itu yang perlu kita pupuk buat apatisme itu nggak terjadi lagi. Karena kan kalau kita mikirnya sekolah gitu-gitu aja tanpa kita ikut andil, sama aja kita kayak berpasrah. Nah itu aja baru di lingkup sekolah. Apalagi kita sebagai warga negara kan udah ada ilmiah sendiri di pasal Undang-Undang Dasar bahwa kita punya berkewajiban buat bela negara itu. Jadi ya rasa kepemilikan itu penting buat menghindari sikap apatisme itu. Kan dimanapun ya, kalau kepemilikan berubah itu pasti kebijakan akan berubah. Nah itu yang susah kita mengimbangi ya, bagaimana kita mengajak teman-teman sini. Kalau dari Iskandar, tanya mungkin. Sebenarnya intinya ya kita saling support aja. Mungkin dia sama kayak SMA 1 kan ya. Kita saling support. Kita kan di sekolahan itu ada tradisi namanya OSIS. Itu kan nggak cuma pengurusnya aja yang ikut OSIS, tapi kalian itu kan cuma OSIS ditandai dengan adanya bed di baju putih abu ya kan. Jadi semua anggota siswa itu kan OSIS, cuma ada kepengurusan yang bertanggung jawab atas segala banyaknya siswa di sekolah tersebut ya. Jadi kita bareng-bareng aja saling support buat gimana caranya sekolah ini enggak stuck di satu titik aja. Kita kembangkan lagi, kita evaluasi kesalahan yang dulu kita perbuat, kita coba kayak melakukan lagi lah lebih baik dari sebelumnya. Intinya cuma support aja. Jadi nggak boleh apatis, nggak boleh saling menyalahkan. Soalnya akhir-akhir ini juga Gen Z itu bisa cuma mengkritik tapi nggak bisa beri saran. Ini ngaku juga. Iya. Iya. Cuma itu kan nggak bisa beri saran, terus cuma menjelekkan di belakang, nggak berani action di lapangan, nggak berani. Ya itu mungkin biasanya kita support aja. Tapi enggak juga sih, Gen Z mereka ada yang berani mengungkapkan juga. Iya. Tergantung mungkin konteksnya apa, dan masalahnya apa juga. Oke, mungkin ke teman ya. Ya, kalau menurut saya sendiri untuk mengatasi apatisme itu yang pertama adalah kita awali dari diri kita sendiri. Nah, semisal dari diri kita sendiri sudah bisa mengatasi apatis itu, nah kita sebagai seorang anggota OSIS, bahkan ketua OSIS harus bisa merangkul teman-teman kita, anggota-anggota kita untuk merubah sifat apatis mereka. Nah, dari situ mungkin akan tercolok atau akan terpandang, oh ternyata OSIS di sekolah kita sudah mulai bisa berdemokrasi, sudah bisa mulai berbaur dengan teman-teman yang lain, tidak hanya apatis dan acuh dengan lingkungan sekolah. Dari situ mereka memiliki pandangan yang baik kepada OSIS. Nah dari situ mungkin kita bisa mulai secara mungkin ketika ada event atau kegiatan, nah kita bisa mengadakan technical meeting, kita bisa ambil pendapat mereka di sana sehingga terjalin komunikasi yang baik, sehingga akan ada tali ikatan silaturahmi lah itu seperti itu, sehingga sudah ada chemistry yang terjalin, jadi komunikasi yang baik. Nah sifat acuh tadi bisa dihilangkan. Oke. Gen Z itu sebenarnya luas ya, maksudnya mereka, saya lihat Gen Z juga mereka berani berapa ini
Bahkan ada juga yang takut, ada yang juga yang nantilah saya ikut aja lah mungkin. Bener saya keren loh, kalian semua berargumen seperti ini saya suka. Jadi kalian punya pandangan perspektif tersendiri bahwa sebenarnya kalian itu punya sesuatu yang saya bisa, saya mampu, dan saya punya percaya diri bahwa saya bisa untuk memimpin OSIS, dan semoga kalian sukses. Oke, last question ya sebelum kita akhir ya tempat closing nanti. Yang ingin saya tanyakan ke tiga-tiganya kalian semua ini, Hanum, Tio, sama Aji, mengenai kolaborasi. Kita kembali lagi kolaborasi dan pendampingan KPU. Ini bersama Bawaslu juga ya. Nah, ketika Pilpres ini dilaksanakan itu sebenarnya bukan sebagai momen atau tahapan untuk memilih ketua OSIS saja, tetapi ini berarti mengubah pandangan teman-teman Anda, teman-teman kalian semua, bahwa politik itu sebenarnya bukan hanya urusan orang tua saja, tapi merupakan urusan semua orang, tanpa memandang itu usia tua atau muda. Apa yang bisa kalian dapatkan dari itu? Paham nggak? Ya. Menurut saya jadi pendampingan KPU dan Bawaslu kemarin itu bisa memberikan pandangan kepada teman-teman itu bahwasanya tuh kalau misal tentang demokrasi kemudian tentang pemilu itu bukan hanya dari urusan orang tua. Jadi mereka bisa sadar bahwasanya ternyata pemuda itu juga turut andil dalam mungkin hal-hal yang berkaitan dengan politik atau demokrasi. Bisa dimulai dari lingkungan yang kecil terlebih dahulu, lingkungan sekolah dengan mungkin pemilihan ketua OSIS. Nah, seperti itu. Mereka dari situ sudah mulai belajar dengan dari KPU dan Bawaslu tadi bahwasanya begini ternyata ketika adanya pemilihan ternyata ada secara terstruktural juga. Jadi bukan hanya sekedar dari pemikiran seseorang tapi sudah ada dasar hukumnya. Seperti itu. Oke. Kemudian dari Skandar ya? Kalau menurut saya itu nanti harapannya dari bantuan dari KPU, dari kolaborasinya, harapannya mungkin nanti teman-teman itu bisa mengambil pelajaran buat nantinya di masa depan nanti bisa jadi pemilih. Saya rasa untuk kolaborasi ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin mereka nanti juga kan bisa mungkin jadi panitia di pemilu kan. Saya aja yang kemarin itu menyalahkan diri, aslinya kan kemarin saya ketua sana, ya terus dicalonkan, saya itu juga merasakan serumit itu persiapannya. Strukturnya itu harus jelas, transparan, dan juga saya itu ambil dari teman-teman itu nyiapin kayak berkas-berkas berita acara itu, wah ini aku dulu harus buat saya gitu ya. Usia mungkin yang nanti teman-teman bisa belajar dari semua, enggak cuma OSIS MPK aja, tapi juga warga sekolah mungkin bisa belajar, oh ternyata gini kalau jadi panitia itu gini, oh jadi gini pemilihan yang benar itu saya gini. Tambah kemarin sekarang itu dilirik dari KPU mungkin gara-gara ada e-voting kan ya, ya ada e-voting itu mungkin kan kalau Gensi kan juga nggak mungkin kan gaptek sama teknologi kan ya. Jadi kan mereka juga harus dilatih bagaimana cara e-voting menggunakan mungkin dari media tablet, mungkin HP ataupun komputer. Dan nantinya kalau misal di masa depan nanti teknis pemilihan itu berbeda, mereka juga bisa menyesuaikan. Jadi nggak gaptek lagi. Iya, betul. Jadi di antara tiga ini yang menggunakan e-voting ada di Anda ya, sekarang itu. Oke, sebenarnya kalau itu e-voting kita nggak perlu banyak logis gitu. Iya. Ya, tapi ada elemen-elemen yang harus kita evaluasi dulu. Iya. Tapi keren loh kalian tuh. Iya. Next dari Asmani yang satu. Saya menyoroti terkait tentang statement bahwa politik cuma buat orang tua. Ya. Jadi terkait dengan politik cuma buat orang tua itu mungkin waktu saya kecil saya melihat pemilu itu kayak oh di sini kok bapak-bapak semua gitu ya. Jadi kayak saya ya udahlah saya lebih suka nonton min aja tanpa pernah berpikir bahwa ya nantinya kami yang pemuda-pemuda ini yang bakalan melanjutin itu. Nah terus kalau misal terkait tentang politik cuman buat orang tua aja, kalau kita berkilas balik terkait tentang pemuda-pemuda di zaman perjuangan kemerdekaan dulu, bahwa malah pemuda-pemuda inilah yang berhasil membuat bangsa Indonesia kita itu menuju kemerdekaannya itu sendiri. Jadi perlu disadari bahwa peran pemuda terutamanya di ranah politik itu juga
penting banget buat kemajuan di bangsa Indonesia, apalagi terkait tentang kolaborasi antara pemilu dan pemuda ini di KPU dengan pemuda di pemilu. Nah, nantinya tentu ini menjadi bahan belajar buat kami semua untuk selalu melestarikan dan juga menjaga demokrasi yang ada di Indonesia ke depannya. Oke, sebelum kita akhiri, boleh kasih closing statement, mungkin masukan atau mungkin saran sebagai Gen Z di era globalisasi digital, di era ini momen muda. Mungkin boleh silakan dari Iya, jadi mungkin di era globalisasi yang berbasis digital ini, mungkin keterkaitan dengan Sumpah Pemuda adalah bahwasanya kita itu bisa membangun demokrasi dari para Gen Z. Mungkin dari Gen Z itu sudah memiliki sudut pandang tersendiri, mungkin dia bisa mengkreativitaskan bagaimana demokrasi tersebut, bagaimana dia bisa menerapkan Sumpah-Sumpah Pemuda pada era sekarang, dan juga dia itu bisa menciptakan demokrasi yang mungkin berbasis digital, seperti mengikuti era sekarang. Kebanyakan semua pun berbasis digital, mulai dari pembayaran, alat transportasi. Dari situ mungkin akan tercipta lebih mudahnya transparansi dalam demokrasi, sehingga akan memajukan dari SDM Gen Z untuk ke generasi selanjutnya. Seperti itu dari saya. Dari Skandar. Oke. Kita ambil dari Sumpah Pemuda itu bukan hanya sekedar nama, itu menggambarkan bahwa Sumpah Pemuda itu adalah suatu hal yang harus jadi simbol kita sebagai seorang pemuda. Dulu di 28 Oktober 1928 dibentuk Sumpah Pemuda, itu semuanya ketiga yang di dalamnya itu intinya masa depan bangsa itu ada di tangan para pemuda. Jadi aku 10 pemuda di saya akan uruskan dunia. Jadi Insinyur Soekarno. Jadi kita itu harus tahu, cuma enggak ingin enaknya aja. Kita juga harus tahu bagaimana demokrasi di suatu negara itu bisa berjalan dengan lancar. Kita belajar dari pengalaman pas kita kecil dulu kan sering melihat mungkin ya pemilu, presiden, gubernur ataupun bupati. Kita dulu pernah melihat kegiatan-kegiatan itu berlangsung. Kita juga harus memiliki rasa penasaran untuk bisa mungkin berperan atau mungkin bahkan jadi panitia penyelenggara kegiatan pemilu tersebut, supaya nanti kita juga bisa membangun bangsa kita sesuai dengan makna Sumpah Hari Pemuda. Jadi yang satu. Ya, terkait tentang Sumpah Pemuda, berarti kita perlu memahami bahwa proses Sumpah Pemuda itu nggak mudah. Itu merupakan suatu hal yang dimulai dari kecil terlebih dahulu, kemudian mulai menumbuhkan rasa kesatuan sehingga tumbuh rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia, hingga akhirnya muncullah Sumpah Pemuda dari pemuda itu. Nah, keterkaitan pada Gen Z di era saat ini berarti kita perlu menumbuhkan rasa nasionalisme itu, menumbuhkan rasa cinta tanah air itu melalui platform digital yang pada saat ini Gen Z itu lebih sering berinteraksi dengan mereka. Jadi kita sebagai Gen Z perlu memanfaatkan platform digital itu sebagai bentuk upaya dalam menciptakan rasa cinta kepada tanah air dan sebagai bentuk rasa bahwa kitalah pemuda yang nantinya akan membawa perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia, terutama di proses pemilu saat ini. Begitu. Oke, hidup pemuda. Oke, terima kasih ya. Ini saya kalian juga terima kasih loh sama panitia penyelenggara OSIS yang sudah berjibaku menyiapkan sarana prasarananya ya kan. Terima kasih juga ya sama guru pembina juga, guru-guru di sekolah yang support sistemnya juga luar biasa kan. Dan kita juga berterima kasih juga kepada SMA Negeri 1 Wonogiri, SMK Negeri 2 Wonogiri, dan juga MAN Wonogiri, bahwa kita bisa melaksanakan pendampingan di sekolah dengan baik. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan ini saya mengutip pernyataan dari Ketua KPU Bapak Sandiaga, bahwa kalau kita yakin pemimpin yang baik tidak persiapkan, maka mulai dari sekarang bersalah menjadi pemimpin. Terima kasih kalian sudah hadir di podcast kita pada hari ini ya. Semoga dapat menjalankan tugas dan amanah sebagai ketua dengan baik. Semoga di tangan kalian sebagai Gen Z yang merupakan agent of change dan bertanggung jawab lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, Bel pemilih, terima kasih telah menyaksikan ini podcast KPU Wonogiri dari awal sampai akhir. Semoga bincang-bincang kita akan memberikan manfaat dan edukasi lebih baik lagi ke depannya. Dengan semangat Sumpah Pemuda, sebagai generasi muda kita harus lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.
Dan jangan pernah bosan untuk membangun Wonogiri melalui demokrasi. Salam, sampai jumpa semuanya.